Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Pak Hedi Nevosano. Kali ini kita akan mempelajari kembali tentang jamur pada bagian peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa jamur berbentuk tiga. Yang pertama adalah khamir atau yeast, yaitu jamur sel tunggal atau uniseluler. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada bentuk kapang atau mold yang merupakan jamur multiseluler berbentuk benang hifa. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Yang ketiga adalah cendawan atau mushroom yang merupakan jamur multiseluler berbentuk tubuh buah. Contohnya banyak sekali, Letinus edodes, Auricularia polytricha, dan sebagainya. Peranan jamur ini akan kita urai satu persatu. Yang pertama adalah khamir, tidak lain adalah ragi roti, Saccharomyces cerevisiae. Bila kita membuat roti, maka ke dalam adonan kita campurkan ragi roti, sehingga ketika didiamkan, maka adonan roti akan mengembang karena akan terjadi fermentasi yang menghasilkan CO2 sehingga menimbulkan rongga-rongga di dalam roti. Roti akan mengembang, kemudian dipanggang, dan hasilnya adalah roti yang bisa kita nikmati. Berikutnya, jamur yang berbentuk kapang digunakan dalam mengolah kedelai menjadi tempe. Jadi kedelai ini dibersihkan, dikupas kulitnya, direndam dulu dengan air panas, kemudian ditiriskan, kemudian dicampur dengan ragi dan disimpan sampai pada bagian-bagian kacang kedelai itu tumbuh benang-benang putih atau serabut-serabut putih, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Maka terbentuklah tempe. Yang berikutnya adalah makanan yang dibuat dari jamur yang berbentuk cendawan atau mushroom yang memiliki tubuh buah. Contohnya adalah Pleurotus ostreatus atau jamur tiram yang digoreng dengan tepung sehingga kita dapatkan jamur crispy. Berikutnya, berdasarkan cara hidupnya, jamur kita golongkan menjadi jamur saprofit, kemudian jamur parasit, dan jamur yang bersimbiosis mutualistis. Jamur saprofit adalah jamur yang mengambil nutrisi zat organik dengan menguraikan sisa makhluk hidup lain. Jamur parasit adalah jamur yang mengambil nutrisi zat anorganik dari makhluk lain yang masih hidup. Sedangkan jamur yang bersimbiosis adalah jamur yang hidup bersama dengan makhluk lain, saling menguntungkan. Contohnya adalah mycorrhiza. Jamur biasanya akan hidup sebagai dekomposer atau pengurai yang menguraikan sisa-sisa tumbuhan seperti daun-daun yang gugur, batang-batang yang mati, dan sebagainya, ataupun hewan-hewan yang mati, sehingga diuraikan menjadi zat-zat atau mineral-mineral yang bisa nanti digunakan oleh tumbuhan sebagai unsur hak. Sedangkan jamur yang parasit adalah jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Contohnya pada jagung ada Fusarium moniliforme. Kemudian pada manusia
jamur ini menyebabkan penyakit kulit yang disebut dengan panu, yaitu jamur Tinea versicolor. Jamur yang hidup secara simbiosis mutualistis kita dapati pada akar tanaman yang disebut dengan mycorrhiza. Jadi mycorrhiza ini akan tumbuh di antara akar-akar tanaman, menyebabkan air yang ada di tanah akan tertahan, tidak mudah kering turun, sehingga tanaman terbantu untuk tersedianya air sepanjang masa hidupnya.